Oke, sebagai lagi di channel Jago Jago Reza. Kali ini gue akan bahas, masih melanjutkan materi kita tentang matematika ekonomi, yaitu kita akan bahas tentang optimisasi. Nah, apa sih optimisasi? Jadi optimisasi itu adalah dimana cara kita untuk menggunakan sumber daya, menggunakan resources yang ada, dan memilih alternatif penggunaan yang misalnya ada alternatif yang dia ini menghasilkan tujuan yang paling optimum. Ya, artinya yang paling memaksimalkan keinginan yang ingin dicapai. Ya, misalnya kita ingin terkait dengan biaya, tentu tujuan kita adalah minimize cost. Ya, kalau profit berarti maximize profit. Atau utility misalnya di konsumsi, berarti kita harus tujuan kita adalah maximize utility. Nah, ini caranya menggunakan optimisasi. Ya, ini yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana di dalam matematika ekonomi itu ada dua cara, yaitu menggunakan first derivative, menggunakan turunan pertama, dan yang kedua menggunakan second derivative. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penerapannya dalam ekonomi, kita akan pelajari dulu bagaimana kita mencari fungsi optimisasi dari nilai optimum dari suatu fungsi. Ya, kita akan coba masuk ke first derivative dulu ya, first derivative. Nah, kita lihat ya, langsung gua kasih contoh aja. Misalnya gini, kita punya fungsi y sama dengan 3x kuadrat min 6x tambah 2. Ya. Nah, nilai optimum, nilai x yang paling optimum, ya, itu terjadi, ya, nilai x yang menghasilkan y yang paling optimum, nilai x yang menghasilkan y optimum itu terjadi pada saat y aksen sama dengan 0 atau turunan pertama dari y itu sama dengan 0. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, berarti y sama dengan 3x kuadrat min 6x tambah 2, turunannya berapa berarti? 6x min 6 sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan 6, x sama dengan 1. Nah, berarti ketika x sama dengan 1, ya, itu menghasilkan y yang paling optimum. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang. Y yang paling optimum ini positif atau negatif? Maksudnya maksimum atau minimum? Karena optimum ini kan ada dua. Dia bisa maksimum, bisa minimum. Nah, caranya gimana? Caranya, kalau di dalam menggunakan turunan pertama bisa. Caranya adalah kita coba. Berarti ini kan 1 nih, 1. Nah, kita coba 0. Ya. Dan 2. Kita masukin ke sini, ke fungsi itu, ke turunan pertamanya. Ya. Nah, tadi kan kalau 1 ini kan 0 ya. Kalau 0 berapa coba? 6 kali 0, 0, min 6, min 6. Berarti ini minus. Ya. 2 kita masukin. 2 kali 6 kali x, 6 kali 2, 12, kurangi 6, 6. Berarti positif. Ya. Berarti negatif itu artinya dia turun. Ya. Kemudian 0 itu masih berarti optimumnya, dan positif itu naik karena turunan pertama ini menandakan slope. Ya, slope dari suatu fungsi. Ya, kemiringan dari suatu fungsi. Nah, ketika dia negatif berarti dia turun, slope-nya turun. Ketika positif dia naik. Ya. Nah, berarti apa nih? Berarti di titik 1 ini tadi apa? Berarti ini adalah nilai minimum. Dan kita juga bisa katakan bahwa fungsi 3x kuadrat min 6x tambah 2 itu bentuknya adalah konveks. Ya, konveks. Bentuk U. Gitu ya. Nah, gitu guys. Nah, kemudian kita ambil contoh yang lain misalnya. Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 8x tambah 7. Ya. Maka sama kayak tadi caranya. X yang kita cari x yang y-nya paling optimum. Nah, itu adalah pada saat y aksen sama dengan 0. Y aksennya berapa? Min 4x tambah 8 sama dengan 0. Min 4x sama dengan min 8, x-nya sama dengan 2. Ya, x-nya sama dengan 2. Nah, berarti kita cari sekarang. Kita punya 2 di sini.
Ya, kita punya 2 di sini. Dan kita coba yang sebelumnya 1 dan setelahnya berapa? 3. Oke, 1 kita coba ya. Min 2 kali 1 kuadrat tambah 8. Bukan ke sini tapi ke ini ya, yang turunannya ya. Min 4 kali 1 tambah 8 berarti 4. Berarti positif 0. Kemudian min 4 kali 3 tambah 8. 2 min 12 tambah 8 min 4. Nah, ini negatif. Ya. Berarti di awalnya dia kemiringannya positif ke 0, kemudian negatif. Gitu ya, negatif. Berarti ini adalah bentuknya adalah konkev. Dan ini berarti di X sama dengan 2. Itu dia nilainya adalah nilai maksimum. Oh ya, ini nilainya berapa sih? Maksimumnya berapa? Nah, bisa kita cari. Berarti kita masukin aja 2 ke ini X-nya. Berarti min 2 kuadrat tambah 8 kali 2 tambah 7. Ya. 4 kali 2 min 8. Min 8 tambah 16 tambah 7. 23 kurangi 8 berarti 15. Ya. Berarti nilai Y yang maksimum itu adalah 15. Nah, di sini kita juga bisa cari nih berapa sih nilai Y yang minimum. Berarti caranya gimana? Kita masukkan aja F1. Berarti 3 kali 1 kuadrat min 6 kali 1 tambah 2. 3 min 6 tambah 2. Min 3 tambah 2. Min 1. Gitu ya. Gitu ya guys. Jadi seperti itu. Kemudian gue mau coba sekarang yang kita coba yang lain nih. Kita coba Y sama dengan min 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat tambah X tambah 10. Ya, ini ya. Kita coba cari di sini. Berarti Y aksen sama dengan 0 ya. Nah, Y-nya, Y aksen berarti sama dengan 0, berarti Y aksen berarti min X kuadrat min sorry, ini nggak pakai min, sorry. X kuadrat min 2X tambah 1 sama dengan 0, gitu ya. Berarti ini hasilnya X min 1, X min 1. Oh, berarti X-nya cuma 1 nih. Cuma ada 1. X sama dengan 1. Nah, kita berarti coba lihat ya. Di sini 1. Kita coba 0 dan 2 berarti kan. Nah, ketika 0 berarti kita masukin ke sini. Ke sini. Berarti 0 kuadrat min 2 kali 0 tambah 1. Sedangkan 1. Ini 1 hasilnya positif. Di sini 2 kuadrat min 2 kali 2 tambah 1. 1 juga. Berarti ini positif. Berarti ini bentuknya dia adalah gini. Set gitu, kira-kira gini. Jadi positif 0 positif. Ya. Jadi titik X sama dengan 1 itu menghasilkan yang namanya inflection point, titik belok. Inflection point. Gitu ya. Seperti itu guys. Jadi titik di mana X sama dengan 1 ini disebut dengan inflection point. Nah, berapa sih inflection point-nya ya? Berarti kita cari aja F1. Masukin ke fungsi utamanya yang ini. Berarti 1/3 dikali 1 pangkat 3 min 1 kuadrat tambah 1 tambah 10. Ini 0 berarti 10 1/3. Nah, gitu ya. Gitu kira-kira. Ini kita menggunakan yang turunan pertama. Oke, habis ini kita coba yang turunan kedua. Tapi kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media kalian miliki. Jangan lupa lihat terus. Bye bye.